Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anak, walaupun kita belum bisa bertemu secara tatap muka, Ibu harap semangat belajarnya tidak turun ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa berdoa agar kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Untuk link absensi, Ibu sudah kirim di grup WhatsApp ya. Silahkan diisi terlebih dahulu batasnya sampai jam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam selesai. Baiklah, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Kemudian pada pertemuan kali ini, sebelum kita masuk materi baru, Ibu akan mereview sedikit materi kita pada minggu lalu. Ibu akan memberikan pertanyaan dan kalian yang bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan di kolom komentar akan Ibu berikan poin tambahan. Dengarkan baik-baik ya pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apa saja kebiasaan buruk masyarakat Arab jahiliyah? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apa saja atau siapa saja nama berhala yang disembah oleh kaum Arab jahiliyah? Jawab dua pertanyaan tersebut di kolom komentar ya. Ibu tunggu sampai selesai jam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Setelah kita mengetahui adat dan kebiasaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, kita akan membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebelum Ibu membacakan kisah tersebut, Ibu ingin bertanya, kenapa sih kita harus mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW? Jawabannya, kita harus mengetahui sejarah kelahiran Nabi Muhammad karena beliau merupakan utusan Allah yang membawa dan menyampaikan kitab suci kita yaitu Al-Quran dan menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia pada kala itu. Jadi jasa beliau sangat banyak. Karenanya kita harus mengetahui sejarah Nabi Muhammad agar kita mencintai Nabi Muhammad dengan sepenuh hati. Yang pertama, kita akan membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad merupakan anggota kabilah Bani Hashim. Kabilah ini memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan suku Quraisy. Kakek Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib adalah salah satu kepala suku Quraisy yang memegang jabatan sebagai pengawas sumur Zam-Zam. Karenanya, beliau termasuk orang yang berpengaruh di kalangan orang Arab. Ayahnya bernama Abdullah yang merupakan salah satu putra Abdul Muthalib. Namun, beliau meninggal ketika mengikuti kafilah dagang ke Syam. Beliau jatuh sakit dan meninggal dunia di Yasrib atau Madinah. Peristiwa tersebut terjadi 3 bulan setelah Abdullah menikah dengan ibu Nabi Muhammad SAW, yaitu Aminah binti Wahab. Ibunya, yaitu Aminah binti Wahab, berasal dari kabilah Bani Zuhroh. Nah, dilihat dari garis keturunan ayah dan ibunya, Nabi Muhammad merupakan keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ada satu peristiwa yang sangat besar sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, yaitu peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Apakah Ka'bahnya berhasil diserang? Ada yang tahu? Benar sekali. Sebelum mereka menyerang Ka'bah, Allah telah menurunkan pasukan burung ababil yang membawa batu panas untuk dilemparkan kepada mereka, sehingga mereka kalah bahkan sebelum menyerang. Nah, tidak lama setelah peristiwa tersebut, lahirlah seorang anak laki-laki dari rahim Ibu Aminah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Pada saat mendengar kabar tersebut, kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, langsung membawanya tawaf dan memberinya nama Muhammad, yang artinya orang yang terpuji. Seluruh orang Quraisy pun bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Menurut orang Arab, anak yang baru lahir itu bagus jika dititipkan dan disusui oleh wanita desa. Karena udara desa yang bersih serta pergaulan masyarakat yang sangat baik, bagus bagi pertumbuhan anak. Penduduk Mekah berharap dengan menitipkan anak mereka kepada wanita desa, anak mereka dapat tumbuh sehat dan memiliki akhlak yang baik. Nabi Muhammad dititipkan kepada salah satu ibu dari desa Sa'ad yang terletak 60 km dari Mekah. Desa tersebut terletak di daerah pegunungan. Jadi, cuacanya tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Nama pengasuh Nabi Muhammad tersebut adalah Halimah As-Sa'diyah. Ibu Halimah berharap dengan mengasuh anak yatim, keluarganya akan diberkati oleh Tuhan. Dan benar saja, kehadiran Nabi Muhammad membawa berkah bagi keluarga Ibu Halimah. Kambing yang mereka pelihara menjadi gemuk-gemuk dan menghasilkan banyak susu. Rumput yang digunakan untuk mengembala kambing pun juga tumbuh subur. Kehidupan keluarga mereka menjadi lebih cerah dan bahagia. Masa kanak-kanak Nabi Muhammad sangat berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Tanda-tanda kenabian sudah terlihat pada dirinya bahkan ketika usianya baru menginjak 5 bulan. Beliau sudah pandai berjalan, dan pada usia 9 bulan, beliau sudah bisa berbicara. Dan ketika usianya 2 tahun, beliau sudah bisa dilepas untuk mengembala kambing bersama anak-anak Ibu Halimah. Beliau berhenti menyusu pada usia tersebut. Sampai saatnya pun tiba. Halimah harus berpisah dengan Muhammad karena sudah waktunya untuk dikembalikan ke Mekah. Namun, karena pada saat itu di Mekah sedang ada wabah penyakit, maka akhirnya Aminah kembali menitipkan Nabi Muhammad kepada Ibu Halimah agar kesehatannya lebih terjaga. Setelah itu, anak-anak Halimah sering menemukan keajaiban ketika sedang bersama Nabi Muhammad. Mereka sering mendengar suara orang memberikan salam kepada Muhammad seperti "Assalamu alaika ya Muhammad", padahal mereka tidak melihat siapapun. Ada satu waktu ketika anak Halimah pulang sambil menangis dan mengatakan bahwa Muhammad didatangi 2 orang besar-besar berbaju putih. Akhirnya Halimah bergegas mendatangi Muhammad dan dilihatnya ia sedang menengadah ke langit. Setelah ditanya, Muhammad menjawab, "Ada 2 malaikat yang turun dari langit. Kemudian mereka membaringkanku, membelah dadaku, lalu membasuhnya dengan air yang mereka bawa. Kemudian mereka menutup kembali dadaku. Aku tidak merasakan sakit dan tidak ada bekasnya. Kedua malaikat itu baru saja menghilang di langit." Sejak saat itu, Halimah merasa takut dan tidak mampu mengasuh Muhammad. Akhirnya pada usia 4 tahun, Halimah mengembalikan Muhammad kepada Aminah. Pada suatu hari, Aminah membawa Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya di Yathrib.
Mereka ditemani seorang pembantu wanita yang bernama Ummu Aiman. Namun, di tengah perjalanan pulang di kota Abwa, Aminah jatuh sakit dan tidak lama setelahnya meninggal dunia. Akhirnya, Ummu Aiman dan Muhammad melanjutkan perjalanan pulang ke Mekah. Muhammad kecil telah menjadi yatim piatu di usianya yang baru menginjak 6 tahun. Kemudian, beliau diasuh oleh kakeknya sampai 2 tahun. Kemudian kakeknya meninggal dunia dan kepengasuhannya diambil alih oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Meskipun sangat miskin, Abu Thalib sangat disegani oleh suku Quraisy. Nah, begitulah kisah masa kecil Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, jika ada kesempatan di lain waktu, Ibu akan menceritakan lebih detail tentang kisah masa kecil Nabi Muhammad SAW. Sekarang Ibu mau tanya nih, siapa yang sudah hafal silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW? Mulai dari nama kakeknya, ayah ibunya, kemudian pamannya. Harus dihafal ya, karena ibu akan memberikan kalian tugas yang berkaitan dengan silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW. Ibu mau kalian kerjakan soal latihan yang ada di buku paket di halaman 34, kerjakan di buku tulis ya, dan buatlah bagan tentang silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, materi kita pada pertemuan hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya tentang masa remaja Nabi Muhammad SAW. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.